Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak hari ini? Sehat kan? Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bencana alam. Bencana alam itu apa aja contohnya? Tsunami, banjir bandang, gempa bumi, tanah longsor. Masih banyak lagi contoh yang lainnya seperti berikut ini. Nah, kenapa bisa terjadi bencana alam? Salah satunya adalah karena kita tidak disiplin. Misalnya, kenapa bisa banjir? Karena kita sering buang sampah sembarangan. Buang sampahnya di mana? Di sungai. Kenapa bisa terjadi banjir bandang? Ya karena hutan yang ada di gunung ketika hujan lalu terjadilah longsor dan kayu-kayu yang dari gunung yang sudah patah-patah itu hanya terbawa air dan akhirnya sampai ke rumah kita. Nah, tapi selain itu bisa apa juga? Bisa teguran yang Allah berikan kepada kita karena ada kesalahan dari kita. Seperti anak-anak tahu ceritanya Nabi Soleh dan Nabi Hud. Itu ada gempa bumi ya kan? Ada angin topan, itu kenapa terjadi bencana alamnya? Karena Allah menegur mereka dengan kesalahan. Nah, kalau pasti yang bisa kita lakukan supaya bencana alam itu nggak terjadi, yang pertama kita harus mendisiplinkan diri kita, buang sampah pada tempatnya, tidak menebang hutan sembarangan, dan yang pasti selalu berdoa kepada Allah semoga kita dijauhkan dari bencana alam. Nah, kalau misalnya ada teman kita, saudara kita yang terkena bencana, apa yang harus kita lakukan? Apa diam aja atau menolongnya? Nah, pasti kita akan menolongnya. Nah, tapi menolong itu kayak mana ya? Apa yang disebut menolong? Kayak mana kita? Apa yang harus kita tolong dari mereka? Nah, misalnya nih, Bu Dini kasih contoh. Misalnya suatu saat, anak-anak kan insya Allah ke depannya anak-anak adalah menjadi orang-orang yang sukses, ya kan? Ada jadi presiden, ada yang jadi menteri. Nah, kalau misalnya nih anak-anak jadi presiden, kira-kira apa yang akan anak-anak lakukan ketika terjadi bencana alam? Bagaimana kalian harus menolong mereka? Bu, tapi saya nggak mau jadi presiden, Bu. Saya maunya jadi dokter. Boleh, kalau jadi dokter kira-kira apa yang anak-anak lakukan ketika terjadi bencana alam? Bu, saya nggak mau jadi dokter, nggak mau jadi presiden juga. Maunya jadi apa? Saya mau jadi hafiz Quran, Bu. Alhamdulillah, boleh. Nah, apa yang harus dilakukan seorang hafiz Quran ketika menolong orang-orang yang terkena bencana? Ayo, Bu, saya nggak mau jadi hafiz Quran. Saya mau sih jadi hafiz Quran, tapi saya mau hafiz Qurannya pilot. Boleh, Bu? Boleh. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan oleh seorang pilot yang hafiz Quran ketika terjadi bencana alam? Nah, itu tugasnya. Jadi nanti ditulis ya, misalnya begini. Kalau aku besar, aku menjadi apa? Pilihan anak-anak terserah. Dokter, presiden, pengacara, ibu rumah tangga, terus pilot, pemain bola, boleh bebas. Nah, lalu apa yang akan kalian lakukan ketika kalian menjadi orang-orang hebat tersebut terhadap saudara-saudara yang terjadi bencana? Nah, itu tugasnya ya. Jadi nanti coba direnungin, kira-kira udah besar mau jadi apa ya? Kalau udah jadi orang hebat, kayak mana ya cara menolong orang lain? Nah, itu ya anak-anak, karena setiap kita adalah yang paling baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, dan kita semua berharap jadi bermanfaat. Dah, itu aja dari Ibu hari ini. Ibu tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.